Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا فإن خير الزاد التقوى فاتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Melalui mimbar Jumat yang barokah ini, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah dengan meningkatnya ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bertakwa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini adalah diantaranya dengan memahami dan menyikapi musibah ini dengan benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa musibah di dalam Al-Quran ada 3 hal penting. Yang pertama, bahwa musibah itu baik yang terjadi di muka bumi ini maupun yang terjadi pada diri kita sebenarnya sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum manusia ini diciptakan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan juga yang terjadi pada diri kalian kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia ini sudah ada catatannya, sudah ada ketetapannya di kitab yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz. Allah sudah menetapkannya. Sehingga dengan demikian, ketika kita meyakini ini adalah takdir Allah, maka itu adalah modal dasar untuk menjalankan kehidupan di tengah-tengah musibah itu. Yang kedua, bahwa musibah itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah menjelaskan kepada kita semua, ma asaba min musibatin illa biidznillah, dan tidaklah musibah itu terjadi kecuali kalau Allah mengizinkannya. Karena itu musibah pandemi COVID-19 pun ini tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi untuk menguji hamba-hambanya yang beriman.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, bahwa di antara musibah-musibah yang terjadi itu ada yang karena sebab ulah perbuatan manusia, tetapi Allah banyak memaafkan perbuatan buruk manusia, sehingga tidak semua musibah selalu datang ketika manusia berbuat buruk. Bayangkan, kalau setiap orang berbuat buruk kemudian datang musibah kepadanya, barangkali dia tidak akan bisa hidup lebih lama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah tidak lain karena sebab ulah perbuatan kalian, dan sungguh Allah sebenarnya telah banyak memaafkan. Artinya tidak semua perbuatan buruk manusia kemudian Allah datangkan musibahnya. Seandainya setiap perbuatan buruk manusia selalu Allah datangkan musibah, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini seekor hewan melata pun. Demikian Allah menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabat ma taraka ala zahriha min dabbah. Seandainya Allah hukum manusia setiap perbuatan buruknya, setiap ulahnya Allah datangkan hukuman baginya, maka tidak akan tersisa hewan melata pun di muka bumi. Saking berat dan besarnya azab yang akan Allah turunkan kepada setiap perbuatan buruk itu, tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Karena itulah di tengah pandemi ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya adalah kita kembali kepada Allah, kembali untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara hikmah Allah datangkan musibah di tengah-tengah kita, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, kembali dari berbuat maksiat menuju berbuat baik dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ketika menjelaskan ayat ke-6 dari surat Al-'Adiyah, innal insana li rabbih lakanun, sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Beliau mengartikan al-kanun dengan makna al-kafur, alladzi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Al-kanun adalah orang-orang yang kufur, yang selalu menghitung-hitung adanya musibah sehingga dia lupa akan adanya nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kita semua bahwa di tengah-tengah musibah itu ada hal-hal yang perlu kita syukuri, ada hal-hal dan celah untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Al-Qadi Syuraih sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, inni la usabu bil musibah wa ahbabullah 'alaiha arba'a marrat. Sesungguhnya aku ditimpa suatu musibah, maka aku pun akan memuji Allah atasnya dalam 4 hal. Ahmaduhu id lam takun a'zam mimma hiya. Aku tetap akan memuji Allah karena musibah yang kuhadapi itu tidak lebih besar dari yang seharusnya. Bayangkan kalau seandainya musibah yang sedang kita hadapi ini lebih besar lagi, sudah tentu kita tidak sanggup untuk menghadapi. Sehingga Al-Qadi Syuraih mengatakan, ahmadu idlam takun a'zam mimma hiya. Aku tetap memuji Allah karena musibah yang aku hadapi ini tidaklah lebih besar dari yang seharusnya. Allah sesungguhnya telah meringankan musibah itu. Dengan semakinnya kita melakukan amal soleh, bertaubat, kembali kepada Allah, maka
maka Allah ringankan musibah-musibah yang akan kita hadapi. Yang kedua, kata Al-Qadi Syuraih rahimahullah, wa ahmadu idh razaqani sabra alaina. Aku tetap memuji Allah karena Allah telah menganugerahkan kepadaku kesabaran sehingga aku sabar untuk menghadapi musibah ini. Semakin sabar seseorang dalam menghadapi musibah, sesungguhnya ia telah bersama Allah. Bukankah Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, kata Al-Qadi Syuraih, wa ahmaduhu idh waffaqani lil istirja lima arju bihi minats thawab. Aku akan terus memuji Allah karena Allah telah memberi taufik kepadaku untuk mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku berharap dengan kalimat itu yang aku ucapkan itu, aku memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal inilah perintah Al-Quran ketika seseorang menghadapi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak identik dengan hanya berita kematian. Setiap musibah yang menimpa kita, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sungguh kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalimat ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa musibah itu adalah peringatan dari Allah untuk kita kembali kepadanya. Dan kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Al-Qadi Syuraih, wa ahmadu idh lam yaj'alha fihi. Dan aku tetap memuji Allah karena musibah yang aku hadapi itu tidak terjadi pada agamaku, tidak terjadi pada keimanan dan keislamanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa sehari-hari beliau adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai Kau jadikan musibah terjadi pada agama kami, terjadi pada keislaman kami, terjadi pada keimanan kami. Karena sungguh musibah terbesar adalah ketika datang mengambil, meruntuhkan keimanan dan keislaman kita. Karena itulah empat hal ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, bahwa kita tetaplah memuji dan bersyukur kepada Allah, bahwa yang menimpa kita ini tidak lebih besar, tidak lebih dahsyat dari yang seharusnya akan Allah turunkan. Yang kedua, bahwa kita diberi kesabaran oleh Allah dan terus berikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh takmir, untuk kita berhati-hati. Karena ikhtiar kemudian tawakal akan mendatangkan kebaikan. Tidak benar makna tawakal tanpa ikhtiar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang datang ke masjid dengan kendaraan ontanya, kemudian tidak diikatnya ontanya itu. Ketika Nabi bertanya, kenapa kau tidak mengikat ontamu? Dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Nabi menganggap hal itu sebagai kekeliruan besar, sehingga beliau mengatakan, "I'tilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Artinya ikhtiar dulu, lakukan upaya-upaya pencegahan, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita terus berikhtiar dan bersabar atas musibah ini kapanpun berakhirnya. Mudah-mudahan musibah ini tidak sampai menyerang agama kita, tidak sampai meruntuhkan keimanan dan keislaman kita. Kita terus berharap kepada Allah karena Dialah As-Samad, tempat kita berharap. Dan mudah-mudahan dengan musibah yang terjadi ini kita semakin beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga kita mempersiapkan diri dan beramal soleh lebih banyak lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jizam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil wala wa darkish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isbina isbi mardana fa innaka syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.